Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sebuah analisa yang jujur aja mind-blowing banget soal pergerakan market di tahun 2026. Kita nggak cuma sekedar melototin angka naik turun di layar ya, kita bakal ngebongkar sebuah cetak biru raksasa. Ibaratnya tuh, kita nyari jejak-jejak tersembunyi yang diam-diam ngebentuk struktur pasar. Nah, sistem yang lagi kita bedah ini adalah hasil observasi dari DNA 1978. Dan apa yang mereka petakan di bulan kedua ini, wah bisa dibilang bakal ngerubah total cara kita ngelihat tren tahun ini. Penasaran kan? Yuk, langsung kita mulai. Tapi sebelum kita masuk terlalu dalam, ada satu mindset krusial yang perlu kita samakan dulu nih. Di materi ini ada kutipan yang menarik banget. Saya bukan sedang mencari Holy Grail, saya hanya sedang belajar membaca jejak-jejak besar yang ditinggalkan market. Keren ya? Di dunia trading, banyak banget dari kita yang pusing nyari formulan mistis yang kelewat sempurna. Padahal sumber observasi kita ini pendekatannya beda. Lebih kayak detektif. Alih-alih nyari kesempurnaan, mereka fokus buat ngebaca niat asli market dari jejak-jejak raksasa yang sering banget dilewatin sama trader amatir. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pola pasar yang tersembunyi. Jejak-jejak tadi ternyata ngarah ke sesuatu yang super spesifik. Coba deh perhatikan lini masa pergerakannya. Ini fondasi pemahaman kita ya. Pas transisi dari kuartal pertama ke kuartal kedua, kita ngelihat pembalikan arah yang jelas banget. Dari bearish jadi bullish. Waktu itu, market nyentuh angka 113174, yang mana semua orang yakin banget itu adalah bottom atau titik terendah tahunan. Terus, boom, harganya mantul naik, tembus target kuartal kedua di 113637. Bahkan, sempat deviasi alias kebablasan sampai 113658. Di titik ini, nyaris semua orang di market udah pede abis kalau fondasi tahun ini udah kebentuk dengan super kuat. Cuma, untuk ngelacak ayunan harga segila ini, kita jelas butuh alat yang jauh lebih canggih dari sekedar grafik harian biasa. Nah, ini dia yang brilian. Di sini kita bisa lihat langsung tampilan dashboard dari sistem observasi DNA 1978. Kelihatan ribet kan? Wajar, karena ini tuh ibaratnya peta struktur. Peta ini kerja senyap di balik layar, ngebedah data lapis demi lapis buat ngelihat apa sih yang sebenarnya lagi dibangun sama market, jauh dari hiruk-pikuk pergerakan harga jangka pendek yang sering bikin kita terkecoh. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, analisa pembalikan tren Mei. Nah, dari peta yang kompleks tadi, muncullah sebuah plot twist. Ternyata, apa yang kelihatan di permukaan itu beda jauh sama realitas strukturnya. Siap-siap dengar kenyataan pahitnya nih. Sentimen strong bullish di bulan Mei, ya pergerakan naik yang kelihatan perkasa banget itu, ternyata bukan penguatan biasa loh. Peta DNA 1978 ngebongkar kalau itu sebenarnya adalah fungsi pembalik tren. Jadi setelah target kuartal sebelumnya kecapai, market tuh lagi main kamuflase. Gerakan naik yang kita lihat itu nggak lebih dari sebuah fase distribusi yang dirancang dengan sangat rapi. Terus, efek domino dari sinyal palsu ini apa dong? Coba kita lihat sequence berikutnya. Begitu fase distribusi rapi tadi selesai, market mulai ngebentuk langkah koreksi ke bawah. Target pertama ada di area 13365. Dan, kalau momentum turun ini terus berlanjut, kita bakal ngadepin potensi penurunan ekstra yang bisa nyeret harga sampai ke level 13274. Intinya, ini tuh jejak kaki beruang yang lagi ancang-ancang buat lari kenceng. Masuk ke bagian ketiga, skenario besar semester kedua. Kalau Anda pikir langkah koreksi tadi udah serem, tunggu dulu, itu mah baru pemanasan. Sekarang kita bakal ngebahas skenario utamanya. Titik paling krusial buat skenario ini ada pada kondisi pemicu di bulan Juni. Observasi ini nyatet kalau bulan Juni ditutup dengan formasi strong bearish murni, wah ini bukan sekedar sinyal jual biasa teman-teman. Ini ibarat kunci yang ngebuka kotak Pandora untuk skenario penurunan yang super masif di sisa tahun ini. Seberapa masif penurunannya? Coba perhatikan target angka yang satu ini. 1.2714. Betul, Anda nggak salah dengar. Kalau pemicu tadi aktif, market berpotensi terjun bebas menuju area ini. Coba deh ingat-ingat lagi, titik bottom kuartal pertama tadi yang ada di 1.3174. Area yang mati-matian kita yakini sebagai dasar yang nggak bakal tembus itu, ternyata cuma dasar sementara doang. Angka 1.2714 ini benar-benar ngehancurin semua asumsi awal kita. Biar lebih kebayang seberapa ekstrim kondisinya, mari kita bandingkan proyeksinya di sini.
Bar pertama itu mewakili asumsi dasar kita sebelumnya di 13174. Nah, bar kedua nunjukin kemana market bisa jatuh, yaitu ke dasar baru yang dalam banget di 12714. Tapi, coba perhatikan bar ketiga. Kalau skenario ini beneran jalan sesuai cetak birunya, setelah nyentuh titik paling dasar tadi, market malah berpotensi ngelakuin pembalikan yang luar biasa brutal ke atas. Balik lagi menuju area 137. Bayangin aja, ini tuh efek cambuk atau whiplash yang ekstrem banget kan? Oke, kita bergeser ke bagian 4, memahami fenomena floating ear. Mungkin sekarang Anda mikir, kok bisa sih market gerak sebrutal itu? Jawabannya ternyata ada di satu fenomena dominan ini, floating year atau tahun mengambang. Berdasarkan sumber observasi kita, fenomena ini diartikan sebagai periode di mana pasar bergerak dalam rentang harga yang raksasa banget. Ini bukan tren lurus yang ramah buat trader ya. Ini adalah tahun yang penuh sama jebakan Batman, distribusi yang luar biasa berat, dan volatilitas yang gila-gilaan. Di lingkungan kaos kayak gini, asumsi-asumsi standar yang biasa kita pakai udah pasti nggak bakal mempan. Terus gimana dong caranya biar kita bisa survive? Nah, ada beberapa panduan bertahan hidup yang bisa kita tarik dari sini. Pertama, Anda harus ekstra waspada sama sinyal palsu, kayak jebakan bull trap di bulan Mei tadi. Kedua, secara mental, Anda harus siap ngadepin rentang pergerakan yang luar biasa lebar. Dan yang paling penting dari semuanya, Anda wajib fardu ain hukumnya buat punya dan ngandelin sebuah peta struktur. Tanpa peta cetak biru ini, jujur aja kita cuma bakal jadi korban ombang-ambing ayunan market. Masuk ke bagian terakhir, bagian kelima, filosofi bertahan sistem, DNA 1978. Nah, buat ngadepin medan pertempuran yang brutal inilah alat observasi ini diciptakan. Ada perbedaan mindset yang tajam banget di sini. Kalau kita lihat, banyak trader amatir yang mikirnya profit, dan profit. Mereka nempatin hasil sebagai tujuan utama. Tapi sistem DNA 1978 ini dibangun pakai paradigma yang kebalikannya. Keamanan dan ketahanan itu adalah fondasi mutlaknya. Profitnya kemana? Ya profit itu cuma bonus atau hasil sampingan dari ketahanan yang baik. Logikanya gini, di tahun floating year yang penuh ranjau, kalau Anda nggak fokus buat bertahan dari guncangan, buru-buru mau profit, bertahan hidup aja susah. Satu hal lagi yang menarik, observasi ini juga sadar kalau sistemnya terus belajar. Bayangin, saat ini tuh sistem DNA 1978 baru aja masuk di bulan kedua observasi, sejak disempurnakan loh. Artinya apa? Peta ini pelan tapi pasti bakal jadi makin tajam. Seiring berjalannya waktu, data baru yang masuk bakal dipakai buat terus ngalibrasi dan mempertajam presisi keputusan. Ya, semacam persiapan matang buat perjalanan market di tahun ini yang perjalanannya masih panjang banget. Dan akhirnya kita sampai pada satu pemikiran penutup nih. Dari bedah materi kita hari ini, makin jelas ya kalau tahun 2026 ini benar-benar medan yang penuh sama kamuflase dan jebakan. Pergerakan ekstrim yang tiba-tiba terjun bebas terus melesat balik ke atas itu dijamin bakal nyapu bersih mereka yang nggak siap. Jadi, pertanyaannya sekarang buat Anda. Apakah Anda udah punya peta struktur yang mumpuni buat bertahan hidup di market liar kayak gini? Atau jangan-jangan Anda masih sekedar main tebak-tebakan harga tiap harinya? Silahkan direnungkan ya. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi ini sampai akhir, dan sampai jumpa di bedah analisa berikutnya.